Hypnocaring. Tadi mungkin Ines juga sudah tahu ya apa itu hypnocaring. Jadi nanti Ines bisa ikuti aja apa yang aku ucapkan. Jadi nanti harapannya dari hypnocaring ini Ines bisa memperoleh apa yang tadi Ines keluhkan gitu. Jadi harapannya nanti Ines bisa menambah motivasi Ines dalam belajar. Itu ya, Nes. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Nes, sebelumnya? Nggak ada. Ya, oke. Selanjutnya gimana, Pak? Langsung Gimana? langsung beri selanjutnya langsung beri sugesti atau bagaimana, Pak? Iya, step by step ya. Dari tadi tes suggestibility, induksi, ya, kemudian deepening, baru terapi. Oke. Yang jari itu ya, Pak? Boleh pakai balon atau apa gitu boleh. Kalau nggak langsung induksi nggak apa-apa, induksi aja. Ya, yakin ya. Udah kita nggak usah tes suggestibility. Yakin Ines siap untuk diberikan motivasi ya, terapi dan udah oke sama kita ya, percaya. Itu tapi nanti ketika nanti Anda semua praktek tetap dilakukan tes itu ya. Oke, Git, lanjut ke induksi aja. Oke, Ines, langsung aja ya. Jadi di sini aku bakal menyetelkan musik-musik yang membuat Ines relax. Jadi nanti Ines bisa nikmati alunan musik itu, Ines relax dan jangan apa ya, badan Ines relax dan jangan apa ya, jangan kaku gitu. Nanti aku bakal menyampaikan beberapa kata-kata yang mungkin bisa Ines ikuti gitu. Oke, Nes bisa relax, Nes. Tarik nafas. Oke, keluarkan lewat mulut, Nes. Oke, relax. Tarik nafas lagi, Nes. Keluarkan lewat mulut. Dan semakin Ines tarik nafas, Ines akan semakin relax. Oke. Oke, di sini nanti aku bakal menghitung dari 5 sampai ke 1 dan semakin aku menghitung semakin mundur, maka Ines akan semakin rileks. Oke, Nes? Ya, mungkin 5 Ines bisa rilekskan jari-jari Ines, bagian tangan Ines. Senderan boleh. Oke, semakin dalam. 4, badan Ines rileks dan ringan. Oke, sambil tarik nafas. 3, Ines bisa menutup kedua bola mata agar semakin rileks. Semakin rileks, Nes. Ya, badan Ines ringan. Seperti Ines sedang tertidur. 2, Ines bisa pusatkan pikiran semakin dalam. 1, dan Ines memasuki ke kerileksan yang penuh. Oke, Ines. Ines sudah sangat rileks. Oke, jika Ines mendengar suara saya, Ines boleh gerakan jempol kanan Ines. Iya. Oke. Ini langsung diberi sugesti, Pak. Iya, diteruskan sampai dia masuk ke dalam deepening yang paling dalam. Ini masih beta gelombangnya. Oh iya. Oke, Ines. Saat ini Ines sudah dalam keadaan yang rileks, gitu ya, Nes.
Ines bayangkan Ines sedang berada di tempat kesukaan Ines. Bayangkan tempat itu dan di situ Ines sedang melakukan hal-hal yang Ines sukai. Bayangkan Ines sedang berada di tempat yang Ines sukai, melakukan hal-hal yang Ines sukai tanpa beban. Ines bisa membayangkan bagaimana keadaan di sana yang sangat teduh. Ya, Ines melakukan hal-hal yang Ines sukai tanpa ada gangguan dari siapapun, sehingga Ines merasa sangat nyaman. Ya, lanjut. Lanjut, Kit. Ya, di antara nyamannya pemandangan di tempat itu, ya, di antara nyamannya pemandangan di tempat itu, Ines sembari melakukan hal-hal yang Ines sukai tanpa ada beban yang ada pada diri Ines. Hari itu menjadi hari yang paling menyenangkan bagi Ines. Ines melakukan hal-hal yang disukai tanpa perlu memikirkan hal-hal lain yang mungkin membawa beban pada diri Ines. Tempatnya indah sekali ya, Nes. Oke. Kasih semangat. Ya, Ines. Di tempat itu, Ines bebas melakukan hal apapun yang Ines sukai. Tetapi, berada di tempat itu tidak selamanya. Ines tetap harus kembali ke kehidupan Ines dan melakukan aktivitas Ines seperti biasanya. Terkadang Ines merasa bosan. Sering juga Ines merasa lelah karena harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak Ines sukai. Terkadang untuk memulai hal-hal itu, Ines membutuhkan energi yang lebih besar dalam memulainya daripada Ines mengajarkan hal-hal yang Ines sukai. Namun, yang harus Ines ingat bahwa hal-hal tersebut bisa jadi membawa dampak yang baik bagi diri Ines. Setidak menyenangkan apapun hal tersebut, Ines tetap harus melakukannya. Dan terbukti, Ines pun bisa menyelesaikannya. Karena sesungguhnya Ines adalah mampu melakukan sesuatu. Namun terkadang pemikiran-pemikiran dalam diri Ines yang membuat Ines merasa hal tersebut sangatlah berat, menjadi salah satu penghambat Ines untuk melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya mungkin dalam belajar. Karena dalam belajar terdiri dari banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari, yang mungkin salah satunya tidak Ines sukai. Namun Ines tidak bisa hanya mengambil apa yang Ines sukai, karena Ines sadar nantinya Ines akan membawa dampak kepada pasien Ines. Dan Ines tidak bisa hanya
berfokus pada salah satu yang Ines sukai. Karena nantinya pasien Ines membutuhkan semuanya dari Ines. Oke, kita arahkan untuk melupakan hal yang sedih-sedih, arahkan ke motivasi Ines untuk semangat lagi ya, merubah hidup Ines yang tadinya seperti itu dirubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang, apapun yang ada di depan Ines, yang membuat Ines sedih, yang membuat Ines khawatir, sehingga Ines harus berlarut-larut memikirkannya, semua itu hilang. Semua digantikan oleh rencana-rencana menyenangkan yang akan Ines lakukan. Ines akan melakukannya dengan bersemangat, dengan bergembira, sehingga tidak ada lagi beban yang ada di dalam diri Ines. Ines akan dikelilingi teman-teman yang sangat suportif pada Ines, sehingga hal ini semakin menambah ringan dari pekerjaan yang Ines lakukan. Ines akan bertemu dengan teman-teman yang beragam yang dapat membantu Ines dalam belajar, dan Ines juga akan menikmati setiap proses pembelajaran yang Ines lakukan. Oke, itu ikuti kata saya untuk Ines. Oke, Ines, ikuti kata saya untuk Ines. Saya akan menghitung. Saya akan menghitung Dari 5 sampai 1. Dari 5 sampai 1. Di setiap hitungan. Di setiap hitungan. Akan membuat Ines. Semakin berubah. Dari kehidupan yang saat ini. Ke kehidupan yang baru lagi. Bila mengerti, anggukan kepala Ines 1 kali. Bila Ines mengerti, anggukan kepala Ines 1 kali. Oke, bagus sekali. Ya, baik. Bagus sekali. Ya, bagus sekali, Ines. Saya akan mulai menghitung. Ya, mulai 5. Ines menjadi individu yang baru. 4. Semakin hilang dan lupa dengan kondisi kehidupan saat ini. Lanjut. 3. Teruskan. Ines akan meninggalkan hal-hal yang membuat Ines sedih dan khawatir, menjadi Ines yang bersemangat. 2. Hari-hari Ines akan terasa lebih menyenangkan. Dan 1, hilang semua beban-beban yang menghilangkan motivasi belajar Ines. Oke, bagus. Baik Ines. Sekarang apa yang sudah saya sugestikan akan menjadi nyata dalam kehidupan Ines. Dari saat ini dan seterusnya. Ketika nanti Ines bangun dari istirahat ini. Bila mengerti, gerakan telunjuk jari tangan kanan Ines 1 kali. Oke, bagus sekali Ines. Tarik nafas.
Buang lewat Buang. mulut. Oke. Lanjutkan Kit untuk mulai awakening. Oke, Ines bisa tarik nafas. Buang lewat mulut. Sekarang Ines menjadi lebih rileks. Dan selanjutnya, saya akan menghitung kembali dari 5 sampai ke 1. Dan semakin saya menghitung mundur, Ines akan bertambah segar dan Ines akan bangun dengan segar. Oke, Ines, jika mati Ines boleh anggukan kepala. Jika mati Ines boleh anggukan kepala. Oke, 5. Badan Ines segar dengan energi baru di tubuh Ines. 4. Ines akan menjadi lebih segar dari biasanya. 3. Ines akan memiliki semangat yang baru. 2. Ines semakin segar dan mulai membuka mata. 1. Ines terbangun dengan segar dan membuka mata. Tarik nafas dulu Nes. Tarik nafas, buang lewat mulut. Alhamdulillah. Oke, gimana Git? Sampaikan ke kita dulu. Nanti udah dijawab sama kita. Halo Ines, Halo Gita, gimana Nes perasaannya? perasaannya lebih Ines jangan nangis ya Nes. Maaf ya Nes. ya makasih Gita. Ya, kita. Halo Git. Iya Pak. Gimana perasaannya? Udah bantu terapi ke Ines? Perasaannya senang sih Pak. Tapi maaf ya Berhasil Nes juga jadi kita ya. Ya, yang lain applause dulu buat Gita nih, berhasil juga membantu Ines untuk mengembalikan semangatnya ya. Ines, semangat. Nah, itu jangan minta maaf ya, karena ini proses terapi ya. Mungkin Ines memang sudah masuk ke dalam sesi terapi itu ya, mengeluarkan empati itu biarkan. Itu adalah luapan emosional. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang sedih, ada yang apa gitu ya. Namun perlu digarisbawahi, kita sebagai perawat tidak boleh simpati ya. Ikut nangis gitu ya. Nanti berabe semua ya. Tapi kita harus mengedepankan empati. Nah, itu ya. Jadi kita harus, walaupun pasien kita termehek, nangis sampai gimana, kita harus kuat. Karena kita yang akan membantu si pasien ini untuk bangkit gitu ya. Jangan sampai kita juga termehek-mehek ya. Nanti nggak ada yang terapi kalau gitu ya. Oke, Git. Ya Pak. Yo, yang lain gimana? Paham ya untuk terapi ini ya, tekniknya? Insya Allah paham Pak. Paham Pak. Iya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, saya cuma akan bertanya dulu. Ines, gimana perasaannya Ines? Perasaannya lebih baik sih. Lebih baik. Oke, sedikit berkurang ya. Iya. Hal yang Sama tadi sempet ke distrik sama pengalaman buruknya. Iya, iya. Saya paham apa yang Ines sedang rasakan dan saya pun mengerti, dan kita nggak ada masalah, luapkan saja gitu ya. Saya mengerti dan itu menjadi hal yang wajar gitu ya. Ketika kita ada hal, masalah, problem, itu menangis itu hal yang wajar. Namun tangisan itu janganlah terlalu berlarut-larut ya. Jangan buang air mata kita sia-sia untuk hal yang mungkin tidak menjadi pendukung untuk kemajuan kita ke depan
Ya, jadi buang semua hal negatif, semua sedih, jadilah diri kamu sendiri, jadilah apa yang sesuai sugesti dari temanmu kita tadi ya, sehingga kamu jadi sosok yang baru sekarang, udah menjadi Ines yang baru, lebih semangat dan lebih optimis untuk ke depan. Ya, jangan ada yang menghalangi untuk kesuksesan kamu, untuk tujuan kamu lebih baik lagi ke depan. Yang bisa adalah diri kamu sendiri. Oke, sepakat ya? Ya, mungkin itu ya teman-teman. Sebelum kita closing, ada yang mau bertanya satu kali lagi nih, saya kasih kesempatan. Monggo. Ada nggak? Nggak ada ya? Inilah saya juga bingung ya, kalau daring memang kayak gini. Ada nggak? Ya kan? Quiet please, gitu baru ya. Kalau di kelas kadang ramai ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap semua udah paham ya. Jadi kita semua setidaknya ya harus bisa seperti ini ya untuk terapi komplementer, terutama hypnocaring. Jadi kalian bisa terapkan, latih terus sama teman kalian, sama orang tua, sama siapa ya. Tapi ingat ya, yang penting kalian paham stepnya. Namun ketika akan memberikan terapi, skripnya harus dibuat dulu. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian nanti bisa mencoba untuk menulis skrip ya, skrip terkait dengan terapi yang akan kalian berikan untuk orang-orang terdekat kalian, teman atau siapa ya, dituliskan aja. Nanti kita bisa paham bahwa skrip ini digunakan untuk mengarahkan klien kita lebih baik lagi. Jadi kalau tanpa skrip kadang ya kemana-mana, kita nggak fokus ke terapi yang akan kita berikan ya. Jadi ceritanya apa, nanti kayak kita tuh ya bagus, cuman nanti mambrah-mambrahnya kemana-mana, kalau nggak di stop nanti panjang banget sesinya, panjang berjam-jam gitu ya. Jadi kita harus ada cut pointnya, dari sisi mana kita harus stop, dari sisi mana kita tidak boleh berlebihan. Window scale-nya harus jelas ya. Jadi akan fokus ke apa yang kita tujukan untuk terapi ini. Begitu ya, yang di sini juga ya. Ya, insya Allah ini bisa jadi bekal ilmu bermanfaat buat kalian untuk menjadi perawat yang profesional, menjadi alumni Sudirman yang the different ya, be different dari yang lain. Jadi saya harap teman-teman tetap mempraktekkan dan mencoba apa yang sudah diberikan oleh dosen dan guru kalian, terutama dalam skill, terampilan yang di sini mungkin banyak keterbatasan dengan kondisi pandemik, tapi tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Cukup? Ya, mungkin satu kata positif deh dari Ines, terus dari satu, silakan Ines dulu boleh. Satu kata positif pesan buat angkatan. Belajar terus guys katanya, terus Semester 5 guys ya, Ada. ayo bangun. ayo bangun bangun tidur. Bangun dari semester 5. Oke, bangun guys, semester 5 guys. Bentar lagi skripsi, jadi harus lebih semangat. Oke, dari saya tetap 3 aja tadi ya. Apa tadi? Be in the first, be in the best, be in the different. Oke, itu ya teman-teman semua yang di rumah. See you next time. Mungkin ini sudah cukup, saya rasa kalian udah paham dan bisa mencoba tadi dari yang di rumah, dan di sini juga oke ya, udah merasakan efeknya, sehingga saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut ke sesi-sesi diskusi berikutnya ya. Kalian bisa lihat di Eldiru, di situ ada apa namanya, ya bisa digunakan, silahkan ya, untuk membantu memahami pembelajaran di keperawatan komplementer ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang di studio dan yang di rumah juga. Mungkin kita closing aja ya. Terima kasih banyak, dan terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Waluyo, Pak Asep ya, dan juga tim semuanya yang di sini banyak sekali, ada cuman dengan kursi-kursi ya, karena nggak boleh berkerumun ya. Nah, oke, see you next time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Selamat menunaikan ibadah sholat.